ke-8 anggota Keuskupan Agung Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini menjadikan klaster COVID-19 baru di Kota Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Khairunisa Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Khairunisa, bagaimanakah kondisi ke-8 anggota Keuskupan Agung yang terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, Sylvia, saat ini kondisi dari ke-8 orang anggota Keuskupan Agung Medan yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil uji swab test yang dilakukan oleh tim GTPP COVID-19 Kota Medan, saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat dan juga masih berada di ruang isolasi di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan juga Rumah Sakit Elizabeth Medan. Ke-8 orang tersebut terdiri dari seorang uskup agung, 4 orang pastor, dan juga 3 orang suster. Sementara itu, tidak hanya mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19, 2 dari 9 orang yang berada di Keuskupan Agung Medan yang dinyatakan negatif COVID-19 juga diisolasi mandiri. Mereka yang terkonfirmasi negatif COVID-19 adalah Pastor Ferdi dan juga Pastor Petrus. Keduanya kini masih menjalani isolasi mandiri di ruang kamar Keuskupan Agung Medan dan rencananya akan selesai diisolasi pada 1 Agustus mendatang. Sementara hingga kini belum ada satupun jemaat gereja Katolik yang diuji rapid test oleh tim GTPP COVID-19 Kota Medan karena tim GTPP masih menunggu hasil rekapitulasi data terhadap siapa-siapa saja orang-orang yang pernah melakukan kontak fisik ataupun bersentuhan dengan 8 orang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut. Selain itu, Zulfia, tadi pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kami juga memantau keadaan di sekitar Keuskupan Agung Medan dan tidak terlihat adanya aktivitas di sana. Sebelumnya, pada 20 Juli 2020, kami juga memantau tim GTPP COVID-19 telah melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut ruangan Keuskupan Agung Medan. Zulfia. Lalu Khairunisa, bagaimanakah penanganan kasus COVID-19 di klaster Keuskupan Agung Medan ini? Ya, Zulfia, penanganan yang dilakukan terhadap ke-8 orang tersebut adalah dengan melakukan isolasi terhadap ke-8 orang tersebut di 2 rumah sakit berbeda, yakni di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan juga Rumah Sakit Elizabeth Medan. Dan terkait dengan hal tersebut, juru bicara GTPP COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, menyebut hal tersebut menjadikan klaster keagamaan COVID-19 dan bukan tidak mungkin klaster tersebut juga akan timbul dari agama lain, mengingat seluruh agama yang ada di Indonesia ini juga memiliki jemaat dan melakukan peribadatan massal. Sehingga untuk mencegah timbulnya klaster keagamaan COVID-19 dari agama lain, setiap pemuka agama yang ada di Kota Medan wajib untuk menerapkan protokol COVID-19 baik itu di lingkup rumah ibadah ataupun bagi si pemuka agama itu sendiri. Mardohar Tambunan juga mengingatkan masyarakat bahwa penularan COVID-19 tidak hanya terjadi dari lingkup internal tetapi juga dari lingkup eksternal. Menurut Mardohar, alangkah baiknya apabila ingin beribadah di tempat publik, kita harus menjaga jarak, tidak bersentuh fisik, rutin untuk mencuci tangan dan mengenakan hand sanitizer, dan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke rumah ibadah ataupun sebelum memulai rangkaian ibadah. Penerapan protokol COVID-19 sangat penting sekali untuk dilakukan khususnya di lingkup keagamaan karena dari satu pasien positif COVID-19 dapat menularkan hingga 2 ataupun 3 orang lainnya. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut kita simak pernyataan dari juru bicara COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan. Ini salah satu dari klaster keagamaan lah ya, kita bilang ya, ini di Keuskupan. Nah, bisa saja nanti klaster-klaster lain timbul asalkan nanti itu kita bisa pantau, itu saja. Kenapa? Karena dari sini kita belajar melihat bahwa penularan itu belum tentu juga itu dari lokasi dalam, bisa saja dari mungkin dari pertemuannya itu atau dari kunjungan beliau-beliau ini. Demikian Sylvia, kembali ke Anda di studio. Baik, Khairunisa, terima kasih atas laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara. Informasi terkait lonjakan kasus baru COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah akan kami hadirkan usai headline news pukul 18.